mungkin terbalas kasih-Mu, hanya terima kasih selama-lamanya. Kasih-Mu Tertumpah melimpah, mengalir bersama darah rusuk-Mu. Tak mungkin terbalas kasih-Mu, hanya terima kasih selama-lamanya. Tak mungkin terbalas kasih-Mu, hanya terima kasih selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih. Pagi hari ini kembali lagi kita bersama-sama dalam program ibadah saat teduh pagi kita. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih juga puji-pujian yang sudah dinaikkan. Ya, terima kasih hambanya Pak Pendeta Pardosi. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Benar Bapa di surga, tak mungkin dapat kami membalas besarnya kasih Tuhan, karena kasih-Mu adalah kasih yang sempurna. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami telah rela mengorbankan dirinya, menggantikan kami yang tidak layak. Kemudian kami menjadi layak oleh karena Yesus melayakkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau yang terus memimpin hidup kami supaya kami dilepaskan dari keinginan dunia yang jahat, tetapi kami masuk terus, terikat terus ke dalam kehendak Bapa di surga untuk senantiasa taat kepadamu ya Bapa. Dan kasih karuniamu adalah kebanggaan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati semuanya yang sudah hadir maupun yang sedang di dalam proses masuk dalam ruangan Zoom kami. Ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu, kita kembali membuka Alkitab kita dari kitab yang sangat terberkati, yang sangat luar biasa, dari kitab Galatia. Mari Bapak Ibu Saudara, kitab Galatia pasal 1, ini sangat luar biasa, ya, berkat Tuhan di dalamnya membangkitkan semangat kita terus ya Bapak Ibu Saudara, untuk melihat betapa Tuhan Yesus Allah kita menyucikan hidup kita dari segala keinginan-keinginan dunia, dan kita masuk ke dalam kekudusan daripada kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Galatia pasal 1. Kita akan membaca lagi. Ya, saya akan membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, karena segala dosa kita. Untuk apa? Untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita,
baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sangat luar biasa, kemarin kita sudah melihat ya bagian dari ayat 44 ini, ya, penjelasan firman Tuhan dari ayat 4, maksud saya dari ayat 4 dikatakan di situ, ya, dari ayat 3 sampai 4, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena segala dosa kita. Untuk apa? Untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah melihat bahwa sistem ya yang dibangun oleh dunia adalah sistem yang mendatangkan murka Allah. Ya, mereka sangat berhasrat, berkeinginan yang besar, ya, ingin menggantikan kebenaran Allah dengan kebenaran diri manusia itu sendiri, ya, kebenaran daging, kebenaran duniawi. Dan Bapak Ibu Saudara, dan Allah mau kita dilepaskan dari sistem ya yang dibangun oleh manusia yang membenarkan dirinya sendiri, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan itu dikatakan mendatangkan murka Allah, mendatangkan hukuman dari Tuhan. Kita ya sudah diselamatkan, sudah pasti diselamatkan. Dan kita sudah dibenarkan dan kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Allah mau supaya kita jangan terperosok, jangan ikut arus daripada dunia yang ingin menyeret kita ya masuk ke dalam sistem ya yang dibangun oleh dunia, yaitu untuk membenarkan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah ingin agar kita lepas dan merdeka ya dari belenggu, ya. Dan kita tahu siapa yang menawarkan Bapak Ibu Saudara kepada dunia ini, kepada orang-orang durhaka. Siapa yang menawarkan keinginan-keinginan dunia ini kepada mereka, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita sudah lihat kemarin bahwa itu adalah penguasa-penguasa kerajaan angkasa, penguasa-penguasa yang akan dibinasakan oleh Tuhan, dan dikatakan mereka sedang bekerja di dalam diri orang-orang durhaka. Sekarang saya mengajak kita untuk melihat bagaimana strategi daripada Yesus Kristus ketika dia di dunia ini, bagaimana dia mengalahkan godaan daripada setan, godaan daripada iblis yang ingin membawa Yesus Kristus kepada sistem dunia yang ya ingin menjerumuskan ke dalam kesesatan. Tapi Yesus menang. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Lukas pasal 4. Mari saya ajak kita melihat Lukas 4, Lukas pasal 4. Ya, Lukas pasal 4. Oke, Lukas pasal 4, saya akan membacakan untuk kita, Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan. Lukas pasal 4, ya judulnya di situ, judul perikopnya adalah apa? Pencobaan di padang gurun. Dari ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam, ya. Tidak makan dan tidak minum, bukan tukar jadwal makan dari siang ke malam, tidak begitu ya. Secara totalitas Yesus berpuasa 40 hari 40 malam supaya menggenapi hukum Taurat. Ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya,
ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, iming-iming untuk makanan, ya, iming-iming untuk makanan, kebutuhan makanan, itu adalah salah satu yang strategi yang sangat jitu yang akan dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan manusia supaya tidak lagi menuruti firman Tuhan. Ya, itu Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, jadi Yesus menjawab dengan apa yang tertulis, yaitu firman Tuhan. Ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Oh, luar biasa ya. Iblis memperlihatkan kepada Yesus kerajaan dunia. Luar biasa dengan segala kemewahannya. Ayat 6. Kata iblis kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Luar biasa ya. Luar biasa iblis. Dia mempunyai kuasa untuk memberikan kemewahan kepada manusia. Siapa yang dikehendakinya, siapa yang menyembahnya, siapa yang mengikutinya, ya. Iblis mempunyai kuasa untuk memberikan harta kekayaan kepada manusia. Wow, Bapak Ibu, luar biasa. Wah. Kita lihat lagi di ayatnya yang ke-7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Luar biasa. Toh juga orang-orang masih bisa tetap kaya dengan cara mereka mengikuti kehendak iblis dan kehendak setan. Bapak Ibu Saudara, ya. Dan itulah yang ditawarkan oleh iblis, yang ditawarkan oleh setan. Manusia diberikan keinginan untuk memiliki segala harta benda sebanyak-banyaknya dan sepuas-puasnya, dan mereka tidak akan pernah puas untuk memiliki harta benda, dan mereka akan terus memburu, mereka terus akan mengejarnya karena iblis menyediakan buat mereka. Ya, setan juga menyediakan harta kekayaan, uang segala macam, Bapak Ibu Saudara, bagi siapa yang dikehendakinya, yaitu yang mengikuti kemauannya. Luar biasa. Dan Yesus sudah menghadapi hal yang seperti itu, dan sampai sekarang pun cara itu masih terus dipakai oleh iblis. Itulah yang disebut dengan sistem dunia yang jahat sekarang ini. Ya, Paulus mengatakan Allah mau kita agar dilepaskan dari sistem dunia yang jahat, yang bernafsu untuk memiliki segala sesuatu, dan akhirnya menomorduakan Tuhan, dan akhirnya ya berpaling dari kebenaran, dan akhirnya manusia itu terperosok jatuh kepada keinginan daging semata-mata. Dan itu adalah hukuman Tuhan saat ini bagi orang-orang yang digelapkan matanya oleh kuasa daripada iblis, kuasa daripada setan. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena itu dikatakan di ayatnya yang ke-8, apa respon daripada Yesus? Bapak Ibu Saudara, tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang selalu menginginkan segala sesuatu bagi dirinya, itu adalah orang yang menjadikan harta benda menjadi Tuhannya. Terus, Bapak Ibu Saudara, memburu terus. Ya, terus memburu dan tidak pernah ada puasnya, dan melakukan segala sesuatu tipuan-tipuan, ya Bapak Ibu Saudara, dan tidak akan pernah puas. Dan itu adalah cara iblis untuk memperbudak manusia di zaman sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, itulah yang Paulus katakan, Allah mau supaya kita
dilepaskan dari keinginan jahat yang seperti itu. Iblis berkuasa memberikan kekayaan harta benda kepada orang-orang tertentu, kepada kelompok tertentu, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, jadi nggak usah heran Bapak Ibu Saudara, manusia ingin menjadi sombong dan manusia ingin menjadi orang yang dipuja-puji, ya. Manusia ingin supaya dia menjadi nomor satu dan dia mempertuhankan harta benda, ya Bapak Ibu Saudara. Lebih mengasihi harta benda daripada mengasihi manusia. Nah, itulah sistem dunia yang jahat sekarang ini Bapak Ibu Saudara, ya. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang seperti itu. Bagaimana kita Bapak Ibu Saudara dilepaskan dari keinginan jahat yang seperti itu? Karena itu adalah mendatangkan hukuman dari Tuhan, murka dari Allah bagi setiap orang-orang yang durhaka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu mari kita lihat, ya Saudaraku, ya, di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, disinilah Paulus, rasul kita, menjelaskan, memberikan gambaran yang sangat luar biasa kepada kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita jangan mengikuti keinginan zaman yang sangat jahat sekarang ini. Jangan Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus mengikuti kehendak Allah yang jelas-jelas itu adalah sebagai terang bagi kita, ya. 2 Korintus pasalnya yang keempat, saya akan membacakan mulai dari ayat 1, ya. Mulai dari ayat 1 2 Korintus 4. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Amin. Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak kecut. Paulus tidak takut dan tidak khawatir. Dia tidak mundur, tapi dia katakan hati kami tidak tawar, tapi kami punya keberanian, ya. Oleh karena kami menerima pelayanan ini sebab kemurahan hati Allah. Bukan dari dunia kita menerima pelayanan ini. Bapak Ibu Saudara, ini bukan pekerjaan yang dipercayakan dunia kepada kita, tidak sama sekali. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Itu Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak memalsukan dan tidak menyampaikan firman Allah untuk kepentingan diri sendiri, ya, supaya mendapatkan harta benda sebanyak-banyaknya, ya, dari orang-orang yang mendengarkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan itu motivasi orang percaya untuk melayani. Tapi kita memberitakan firman Allah, memberitakan Injil Kristus untuk menjadi berkat jalan keselamatan bagi semua orang. Kita lihat Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Sekarang kita lihat ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi manusia sengaja memilih jalannya sendiri, mengingini hal-hal yang duniawi, ya, dan tidak pernah puas, dan mereka mengejar terus sampai mereka juga menutup hati mereka, tidak mau percaya kepada Injil. Mereka tidak mau percaya kepada pengorbanan Kristus. Mereka tidak mau percaya kepada kasih karunia Allah. Mereka tidak percaya kepada pengampunan segala dosa yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang yang percaya. Ya, Bapak Ibu Saudara, bagi mereka yang akan binasa, karena mereka sudah memilih jalan dunia ini menjadi jalan mereka untuk hidup dan mereka menerima konsekuensinya, yaitu kebinasaan. Ayat 4-nya, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, dibutakan oleh ilah Allah, ya, Allah kecil, Tuhan. Ya, jadi manusia di zaman ini mempunyai Tuhan, yaitu harta benda.
itu adalah Tuhan mereka, kebanggaan mereka, Bapak Ibu Saudara ya. Dan itulah yang mereka anggap sebagai ya hidup yang membuat mereka dapat bertahan di dunia ini ya. Jadi yang dibutakan oleh zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Mereka menolak salib Kristus, mereka menolak Injil keselamatan karena mereka sudah merasa nyaman dengan harta benda yang mereka kejar-kejar. Sampai mereka juga tidak peduli lagi beribadah. Mereka juga tidak peduli mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak peduli dengan persekutuan. Mereka mengejar terus harta benda sampai mereka kecewa karena mereka tidak menemukan keinginan mereka dan tidak pernah dipuaskan. Bapak Ibu Saudara, itulah sistem dunia ini. Dan banyak orang percaya mungkin ya. Ada orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan yang sudah jatuh ke dalam sistem dunia seperti itu. Mereka menyerah begitu saja. Ya, Bapak Ibu Saudara, sehingga mereka menjadi sama seperti dunia ini. Bapak Ibu Saudara, ini yang dikasihi Tuhan Yesus. Allah mau supaya kita dilepaskan dari pikiran yang jahat seperti itu. Amin. Itu yang dikatakan. Karena itulah kita mengawali dengan percaya bahwa darah Kristus telah menyucikan kita dari segala dosa. Darah Kristus telah mengampuni segala dosa kita dan kita telah diberikan hidup yang kekal, kita diberikan kepastian keselamatan dan di dalam Kristus kita mempunyai hidup yang sempurna dan hidup yang mulia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat solusinya. Solusinya, jalan keluarnya adalah kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 1. Kita lihat 1 Korintus pasal 1. Kita lihat dulu Bapak Ibu. Ya, 1 Korintus pasal 1. Ini adalah jalan keluar yang disediakan oleh Tuhan supaya manusia yang percaya kepada Yesus Kristus terhindar dari keinginan sistem dunia yang menyesatkan, sistem dunia yang mematikan, dan sistem dunia yang melawan kehendak Allah terus-menerus. Ya, 1 Korintus pasal 1. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-18. Ayatnya yang ke-18. Ya. Ayat 18 dikatakan. Ya. Mulai dari ayat 17 dulu. Ayat 17. Ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis. Tetapi untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah apa? Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya, itu Bapak Ibu Saudara, itu adalah kebodohan bagi mereka. Ya, jadi artinya Injil yang kita sampaikan, ya, berita tentang salib Kristus yang kita sampaikan itu ditolak dan tidak mau diterima. Ya, mereka tidak mau menerima Injil kasih karunia Allah karena mereka sudah menjadi bodoh sebab mereka sudah mempunyai keinginan sendiri. Ya, jadi Injil adalah merupakan apa? Merupakan kebinasaan, ya, kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan Injil itu adalah apa? Kekuatan Allah. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita memerlukan kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan dunia ini ketika kita menghadapi masalah-masalah yang membuat kita kecewa dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita mempunyai dan kita memerlukan kekuatan yang lebih besar dari dunia ini. Yaitu apa? Kekuatan Allah, yaitu Injil, pemberitaan Injil kasih karunia Allah adalah kekuatan kita. Amin. Sebab di dalamnya kita, Bapak Ibu Saudara yang percaya, saudara-saudara dan saya dilindungi oleh darah Yesus. Amin. Dilindungi oleh kuasa darah Yesus kita di dalam pemberitaan Injil itu Bapak Ibu Saudara. Supaya kita tetap menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah, bukan
ya, diseret oleh keinginan dunia yang jahat, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka saya mengajak kita untuk melihat Bapak Ibu Saudara, sistem dunia yang jahat ini akan menghasilkan apa dalam kehidupan yang nyata Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat dulu di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Galatia pasal 5 ini, inilah yang dihasilkan oleh sistem dunia yang jahat di dalam kehidupan yang nyata, ya. Bapak Ibu Saudara, yang terus-menerus, ya, mereka inginkan adalah hal-hal seperti ini. Di ayatnya Galatia pasal 5 ayat 19. Ayat 19. Ya, mereka yang mengabaikan pemberitaan Injil kasih karunia Allah, yang tidak mau bersekutu di dalam kebenaran, inilah yang akan nyata dalam kehidupan mereka. Yaitu ayat 19 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, itulah yang dihasilkan oleh pikiran-pikiran manusia yang sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Bapak Ibu Saudara, yaitu keinginan-keinginan mereka sendiri untuk memiliki segala sesuatu, memuaskan hawa nafsu mereka. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara, Allah mau menyelamatkan kita dari sistem kehidupan yang rusak seperti itu. Dan itu ada di sekeliling kita Bapak Ibu Saudara, ya. Itu ada di sekeliling kita. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya hendaklah senantiasa tetap setia kepada kebenaran firman Allah. Karena hanya dengan kita setia kepada kebenaran firman Allah, setia dalam pemberitaan Injil Kristus, kita bisa diselamatkan dari kehidupan yang sudah rusak seperti ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa ketika kita sudah mengenal kebenaran kasih karunia Allah. Sekarang kita mempunyai jalan hidup yang dilepaskan dari dunia ini, dilepaskan dari hukuman dunia ini, ya. Dunia ini sedang terhukum dengan keinginan-keinginan mereka, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi dunia sedang ditumpahkan oleh Tuhan murkanya kepada dunia, ya. Tapi bukan masa sengsara seperti di masa antikristus, tapi ya, murka Allah itu adalah membiarkan semua orang saat ini, ya, menjalani keinginannya yang jahat. Dan bagi kita orang-orang kudusnya Tuhan, tugas kita adalah memberitakan Injil kasih karunia supaya mereka bisa mendengar, dan orang-orang yang mau percaya dan diselamatkan, mereka masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah mari kita lihat di dalam, ya, kehendak Tuhan saat ini yang paling utama untuk melepaskan manusia dari keinginan jahat dunia ini adalah kita baca di dalam 1 Timotius pasal 2, 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Ya, inilah cara Tuhan untuk melepaskan manusia dari keinginan jahat dunia ini sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Dikatakan demikian, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Itulah kehendak Allah saat ini, Bapak Ibu Saudara, melepaskan manusia dari keinginan jahat sistem dunia yang diliputi oleh kegelapan. Karena Injil adalah terang Kristus, amin. Injil adalah Injil keselamatan, adalah terang daripada Kristus saat ini. Dan di dalam terang itulah dinyatakan kuasa Allah telah membebaskan setiap orang yang percaya dari belenggu dosa dan belenggu kegelapan
dan kuasa maut, kita sudah dilepaskan dari keinginan-keinginan dunia ini. Kita masuk di dalam rencana dan kehendak Allah agar semua orang diselamatkan dan juga masuk ke dalam proses pengenalan, pengetahuan akan kebenaran. Kenapa pengetahuan akan kebenaran? Karena orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan akan kebenaran, berarti mereka memiliki pengetahuan yang sebaliknya, yaitu kesesatan. Hanya dua, ya, benar atau sesat. Cuma dua, Bapak Ibu Saudara, tidak ada di tengah-tengah. Ya, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat luar biasa. Tuhan karuniakan kepada kita suatu proses menjalani kehidupan kita di dalam kehendak Tuhan, di dalam terang kebenarannya. Setiap pagi saudara-saudaraku, ya, kita semua sudah diterangi terlebih dahulu pikiran kita oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, baru kita melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita yang lain, tapi pikiran kita sudah mendapat pencerahan dari Tuhan. Bagaimanapun Bapak Ibu Saudara, kuasa Allah di dalam firman-Nya akan menuntun kita. Amin. Akan membimbing kita supaya tetap jernih melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dengan bersandar kepada kekuatan Allah, dan kita terus memberitakan Injil kasih karunia-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kesetiaan yang Tuhan telah berikan kepada kita harus terpelihara terus, dan kita datang terus kepada pengetahuan akan kebenaran ini, karena disinilah kita dikuatkan dan kita memberitakan kemurnian kehendak Allah. Kita bukan memberitakan keinginan-keinginan daging kita. Kita bukan memberitakan kehebatan-kehebatan kita. Kita bukan memberitakan kepintaran-kepintaran kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tidak menginginkan supaya orang menyembah atau supaya orang memuji-muji kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita ingin mengajak semua orang untuk memuji Tuhan Yesus, yaitu kasih karunia-Nya yang menyelamatkan setiap orang saat ini. Yang percaya pasti diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu adalah kerinduan yang murni dari Tuhan. Itu adalah keinginan yang murni dari Tuhan. Dan kita tidak mau dicemari oleh keinginan-keinginan dunia yang menjauhkan kita dari kerinduan untuk supaya, ya, pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang murni ini, supaya kita tetap konsisten dan kita terus setia sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, adalah merupakan suatu kebanggaan di dalam Tuhan apabila saudara-saudara setiap pagi kita bangun, ya, Bapak Ibu Saudara, kita harus meninggalkan keinginan daging kita untuk memperpanjang tidur kita. Karena Bapak Ibu Saudara, suatu saat ada waktunya untuk tidur. Ya, tidur panjang, ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kalau sudah tidur panjang, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ya, kalau Tuhan sudah memanggil kita pulang, tidak ada lagi yang bisa kita ubah, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lagi yang bisa kita raih selain daripada apa yang kita bawa, apa yang kita kerjakan di dalam pelayanan kita, yaitu di mana kita akan menerima upah dari Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap setia di dalam kebenaran firman-Nya. Dan pagi hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kita semuanya. Ya, sampai kita jumpa besok lagi di dalam ibadah saat teduh kita. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan berikan kesehatan buat kita semuanya. Dan Tuhan berikan juga rezeki bagi kita semuanya. Dan Dia mencukupkan apa yang kita perlukan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur pagi hari ini Tuhan. Engkau telah menjernihkan pikiran kami Tuhan Yesus melalui terang kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, dunia ini terus menggoda dan ingin menjauhkan kami dari kerinduan untuk bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan tubuh Kristus, di mana kami telah dipercayakan suatu tugas kehendak Allah untuk menyatakan kemurnian daripada kebenaran Injil Kristus tentang salib-Mu ya Tuhan, menjadi tugas pokok bagi kami untuk memberitakannya kepada semua orang,
supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati saudara-saudara kami yang sudah dengan rela hati di pagi hari ini. Bersama-sama kami Tuhan menundukkan hati dan pikiran kami, bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Sebab Engkau telah memiliki kami untuk selama-lamanya. Hidup kami bukan milik dunia ini. Dan kami tahu Engkau akan menuntun kami, menuntun hidup kami kepada seluruh rencana-Mu yang begitu indah. Dan firman-Mu lah yang menjelaskan kepada kami, setahap demi setahap ya Tuhan, selangkah demi selangkah ya Tuhan Yesus. Semuanya berjalan seperti yang Kau kehendaki Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, hidup kami disertai oleh Tuhan dengan kuasa darah-Mu sampai selama-lamanya. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan hadir mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan apa yang kami kerjakan hari ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Amin, terima kasih saudaraku semuanya yang mengikuti dari live streaming Facebook. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi kita besok hari. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam kudus buat kita semua. Amin.